Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Hilmi Abian dengan NIM 2018-53028. Yang kedua, saya sendiri, Fadli Zatur Rasidah, NIM 2018-53029. Yang ketiga, Ira Puspitasari dengan NIM 2018-53034. Yang keempat, Safira WK Milenia dengan NIM 2018-53039. Dan yang terakhir, Muhammad Rizky dengan NIM 2018-53045. Sejarah Google Drive. Google Drive adalah penyimpanan awan milik Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Layanan ini merupakan eksistensi dari Google Docs dan akan mengganti URL docs.google.com dengan drive.google.com setelah diaktifkan. G-Drive memberikan kapasitas gratis sebesar 5 GB dan tentunya fitur-fitur yang terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Gmail, G+, dan Google Search. Fitur yang bisa digarisbawahi dari G-Drive adalah APIs untuk para developer. Hingga kini, G-Drive telah terhubung dengan puluhan aplikasi pihak ketiga. Pengertian Google Drive. Google Drive adalah tempat penyimpanan baru bagi Google Documents, file, dan folder Anda. Layaknya sebuah flash disk online, Google Drive memberikan kapasitas 5 GB gratis, dilengkapi dengan fitur membuat dokumen berbasis Google, mengelola file, dan membagikannya. Dengan menggunakan Google Drive, berarti pemilik file telah memiliki backup filenya di internet sehingga jika terjadi sesuatu pada file yang disimpan di komputer atau laptop, misalnya file tersebut rusak atau hilang atau terkena virus atau mungkin juga komputer atau laptopnya rusak yang menyebabkan tidak dapat digunakan, sehingga file yang berada di Google Drive tetap aman dan tetap dapat diakses menggunakan komputer lain yang terhubung ke internet. Lanjut, manfaat dari Google Drive. Yang pertama, untuk menyimpan file. Fungsi utama Google Drive adalah sebagai media penyimpanan data. Dengan Google Drive, kalian dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, atau apapun pada media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage atau media penyimpanan offline seperti RAM ataupun hard disk. Lalu ada berbagi file, yaitu dengan menggunakan Google Drive kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Kita dapat berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan ataupun kita undang melalui alamat lain. Yang ketiga adalah edit file. Kita dapat melakukan editing data langsung tanpa harus mengunduhnya. Google Drive mendukung fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Aplikasi tersebut berfungsi mirip seperti Microsoft Word atau Excel, hanya saja berbentuk online tanpa harus melakukan instalasi software. Yang terakhir adalah melakukan backup data. Sebetulnya ini sama seperti poin pertama, yaitu Google Drive digunakan untuk membackup data, baik itu data yang ada di komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Fungsi Google Drive. Fungsi Google Drive yang pertama adalah data tersimpan aman. Artinya, menyimpan data di Google Drive lebih aman dibandingkan kita menyimpan data di komputer ataupun telepon pintar. Karena alat semacam itu rawan mengalami kerusakan ataupun hilang karena pencurian. Walaupun seperti itu, tetap saja kita perlu berhati-hati karena pencurian data pun bisa saja terjadi pada perangkat cold storage semacam drive ini. Yang kedua, data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kita dapat menggunakan Google Drive dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan kita, sepanjang device terhubung ke internet.
ini akan memudahkan kita. Misalnya, ketika akan melakukan presentasi, tiba-tiba laptop tertinggal di rumah, sedangkan data kita ada di laptop tersebut. Apabila kita menyimpan data tersebut di Google Drive, kita tinggal meminjam laptop kerabat, kemudian masuk ke akun Google Drive kita dan data pun langsung kita buka atau unduh untuk kemudian digunakan sebagai materi presentasi. Langkah-langkah penggunaan Google Drive. Yang pertama, pada web browser, buka google.com bla 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 yang sudah tertera, maka akan muncul tampilan brosur seperti gambar di atas. Yang kedua, setelah web browser tampil, scroll ke bawah sampai muncul tampilan seperti di samping. Lalu klik download untuk mendownload instalasi Google Drive. Langkah yang ketiga, setelah file tersebut terdownload, maka kita bisa ketuk 2 kali file yang telah terdownload tersebut, atau klik kanan dan pilih buka, maka akan muncul pop-up opsi ya atau tidak untuk diinstal. Yang keempat yaitu apabila Anda memilih opsi ya, maka akan muncul sebuah proses loading instalasi dan akan melakukan download backup oleh aplikasi Google Drive seperti gambar di samping ini. Nah, yang kelima yaitu apabila instalasi aplikasi Google Drive berhasil terinstall, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, lalu klik menu. Mulai. Yang keenam yaitu apabila user telah memiliki akun Gmail, maka user dapat login menggunakan akun Gmail tersebut. Lalu yang ketujuh adalah akan tetapi apabila user belum memiliki sebuah akun Gmail, maka user perlu membuat sebuah akun Gmail terlebih dahulu. Yang kedelapan, isikan file yang ada sesuai dengan instruksi yang tersedia. Yang ke-9, setelah selesai melakukan login, maka akan muncul form seperti gambar di atas. Lalu, fungsi untuk melakukan pengaturan dalam mengcopy atau menyalin file yang ada di komputer user ke Google Drive. Langkah ke-10 adalah kita akan melakukan proses sinkronisasi dengan memilih tempat file yang digunakan secara otomatis folder tempat kita menyimpan file cloud di Google Drive. Langkah ke-11 adalah setelah semua langkah dilakukan, klik mulai, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, yang berarti proses instalasi Google Drive telah selesai dilakukan dan Google Drive telah bisa digunakan. Langkah ke-12, di sini terdapat contoh file yang telah di-copy dan dipaste dari komputer dan file yang otomatis ter-backup karena pengaturan sebelumnya yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu keunggulan Google Drive. Yang pertama, Windows, Mac, dan Android dapat turut serta meremehkan Google Drive. Salah satu keunggulan penting Google Drive adalah layanan ini dapat mendukung berbagai platform termasuk Apple dan Microsoft. Perusahaan mengatakan pada 24 April yang lalu bahwa Drive juga akan mendukung berbagai perangkat yang berbasis Windows, Mac, dan tentunya Android. Jadi ini kompatibel dengan banyak aplikasi, banyak OS gitu. Yang kedua, Google Drive terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Hampir seluruh aplikasi dari Google terintegrasi dengan baik di Google Drive, seperti untuk melakukan pelampiran atau attachment di Gmail. Anda dapat mengakses file dengan cepat melalui Drive dan Google Plus. Dapat
mencari video dan gambar di Drive secara instan untuk men-sharing jejaring sosial. Yang ketiga, aplikasi pihak ketiga menjadi salah satu pemeran penting. Jadi Google tidak membatasi Drive, bahkan membuka peluang bagi pihak ketiga untuk membuat aplikasi yang dapat didukung oleh Google Drive. Yang keempat, menyediakan ruang penyimpanan sebesar 5 GB secara gratis. Keunggulan selanjutnya yaitu Google Drive dapat mendukung berbagai jenis file. Menurut perusahaan, Google Drive dibenamkan dengan pendukung file natif yang dapat mendukung hingga 30 jenis aplikasi format file yang berbeda. Jadi Anda tetap dapat membuka file seperti Photoshop, Illustrator, meskipun tidak memiliki aplikasi tersebut di komputer. Yang keenam, melihat perubahan masa lampau. Menurut Google Drive, mengizinkan pengguna untuk mengecek perubahan yang mereka lakukan dalam batas waktu 30 hari sebelumnya. Lebih lanjut, perusahaan juga menyediakan cara lain bagi Anda untuk dapat melangkah revisi spesifik yang sangat penting untuk sepanjang waktu. Yang ketujuh, teknologi pencarian berperan penting. Seperti sejarah Google sebagai mesin pencari terbesar di dunia, pastinya sebuah perusahaan akan mengaplikasikan teknologi pencarian juga di Drive. Perusahaan mengatakan bahwa pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan keyword atau kata kunci, jenis file, pemilik, dan atribut lainnya. Bahkan juga dapat mencari dengan teknologi penalaran gambar dan objek yang berada di hasil scan suatu dokumen. Dan kelebihan yang ke-8, perusahaan menyatakan akan mendukung iOS secepatnya. Selanjutnya, kelemahan Google Drive. Jadi di sini ada 3 kelemahan Google Drive. Yang pertama, keharusan memiliki user akun. Setiap pengguna yang ingin menggunakan Google Drive diharuskan mempunyai akun Google, karena untuk setiap fitur dari Google Anda diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Yang kedua, tampilan yang membingungkan. Tampilan atau desain dari Google Drive dinilai cukup membingungkan bagi pengguna awam. Tetapi dengan adanya fasilitas help atau petunjuk, pengguna kembali dimudahkan jika ada kesulitan dalam penggunaannya. Yang ketiga, perlu adanya akun berbayar untuk mendapatkan benefit lebih. Jadi Google Drive juga menyediakan layanan berbayar yang dapat memperbesar ruang penyimpanan Anda. Untuk ruang penyimpanan hingga 25 GB, Anda harus membayar sekitar 2,49 US dollar per bulan. Untuk 100 GB, 4,99 per dolar, dan 1 TB, 49,9 per bulan. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami memiliki salah kata dalam ucapan, tindakan, dan lainnya, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.